Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Hanum Salsabila dengan NIM 2311522011 dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Video kali ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah wajib umum Bahasa Indonesia kelas 23 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syafril MSI. Tugas dari mata kuliah ini yaitu meresensi sebuah buku yang sesuai dengan jurusan kita. Seperti yang diketahui, jurusan saya yaitu Sistem Informasi, yang mana fokus jurusan ini yaitu membahas pada bidang teknologi dan manajemen dan ekonomi bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku dengan judul Sistem Informasi Manajemen. Buku ini saya dapat dari hadiah saat tukar hadiah waktu acara bakti fakultas. Untuk tampilan awal bukunya, covernya dominan hitam dengan tulisan warna kuning dan ada gambar kabel seperti kabel yang mengisyaratkan tentang teknologi. Buku Sistem Informasi Manajemen yang saya miliki ini merupakan edisi ke-9 dari buku ini. Jadi sebelumnya sudah terdapat 8 edisi. Buku ini sendiri memiliki 372 halaman. Dan kertas buku ini kertas yang digunakan merupakan kertas berwarna kuning. Buku ini ditulis oleh James A. O'Brien dan George M. Marcus. Pada halaman pertama akan ditampilkan judul buku dan nama penulis dari buku. Di halaman selanjutnya akan disebutkan penerjemah dari buku ini, yaitu Liza Nurbani Puspitasari dan Hirson Kurnia. Buku ini diterbitkan oleh Salemba 4 pada tahun 2014. Untuk halaman selanjutnya akan dijelaskan tentang penulis, profil singkat penulis. Yang pertama yaitu James A. O'Brien, yang merupakan seorang asisten profesor dalam Computer Information System di College of Business Administration di Northern Arizona University. Dia menyelesaikan studi sarjananya di University of Hawaii dan Gonzaga University dan mendapatkan gelar MS dan PhD-nya dalam Business Administration di University of Oregon. Dia telah menjadi profesor dan koordinator JIS di Northern Arizona University. Profesor dalam bidang Finance and Management Information System dan Kepala Departemen of Management di Eastern Washington University dan seorang profesor tamu di University of Alberta, University of Hawaii, dan Central Washington University. Yang kedua yaitu George M. Marcus, merupakan seorang profesor Information System di School of Business di University of Kansas. Pengalaman mengajarnya termasuk sistem analis dan desain, teknologi assist decision making, electronic commerce, management of its research, behavior is research method, dan data visualization and decision support. George menerima gelar PhD-nya dalam bidang information system dari Florida International University di Miami dan gelar MBA-nya dari Colorado State University.
Sebelum memegang posisinya di University of Kansas, dia merupakan anggota dari fakultas di University of Maryland, Indiana University, dan Helsinki School of Economics. Melanjutkan karir akademisnya, dia menikmati sebuah jenjang karir yang sukses di industri perbankan dan real estate. Pengalamannya di perusahaan termasuk posisi manajemen senior dengan Continental, Illinois National Bank, and Federal Deposit Insurance Corporation. Sekian tentang penulis. Selanjutnya, halaman selanjutnya menjelaskan tentang buku ini, yaitu edisi ke-9 ini dirancang untuk mahasiswa yang akan berkembang dengan pesat pada saat sekarang ini. Sasaran dari buku ini untuk membantu mahasiswa belajar bagaimana menggunakan dan mengelola teknologi informasi untuk merevitalisasi proses bisnis sehingga pengambilan keputusan bisnis dan meraih keuntungan kompetitif. Sehingga ia menempatkan sebuah penekanan utama pada cakupan terbaru dari peranan utama teknologi internet dalam memberikan platform untuk bisnis, perdagangan elektronik, dan proses kolaborasi di antara seluruh pemegang kepentingan bisnis dalam jaringan. Ini adalah perspektif bisnis dan manajerial di mana buku ini membawa kepada studi sistem informasi. Tentunya sebagaimana teks O'Brien dan Marcus. Edisi ke-9 ini memuat teks di mana kasus dunia nyata dalam contoh mendalam dan kesempatan untuk mempelajari mengenai orang dan perusahaan dalam dunia bisnis, seperti aktivitas di dunia nyata, pertanyaan studi kasus, pertanyaan diskusi, dan latihan analis. Selanjutnya, mengorganisasi buku tersebut di sekitar 5 wilayah kerangka kerja sistem informasi yang menekankan pada pengetahuan sistem informasi yang perlu diketahui oleh seorang pelaku bisnis. Lalu menempatkan satu penekanan utama dalam peranan strategis dari teknologi informasi dengan memberikan kepada pelaku bisnis dengan alat dan sumber daya untuk mengelola operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan, membantu kolaborasi perusahaan, dan meraih keuntungan kompetitif. Buku ini membahas tentang 3 modul besar, yang mana tiap-tiap modulnya itu ada beberapa bab. Jadi total keseluruhan bab dalam buku ini yaitu ada 8 bab. Yang mana pada modul 1 membahas 2 bab. Pada modul 1 yang dibahas yaitu pada bab 1-nya dasar-dasar sistem informasi dalam bisnis. Menyajikan sebuah ringkasan dari 5 area dasar dalam sistem informasi yang diperlukan oleh pelaku bisnis, termasuk komponen sistem konseptual dan jenis utama dari sistem informasi. Selain itu, tren dalam sistem informasi dan ringkasan mengenai tantangan manajerial yang terkait dengan sistem informasi juga disajikan. Lalu, bab 2, bersaing dengan teknologi informasi, memperkenalkan konsep dasar dari keuntungan kompetitif melalui teknologi informasi dan menggambarkan penerapan strategis yang utama dari sistem informasi ini. Selanjutnya, pada modul kedua, ada 4 bab yang akan dibahas, yaitu bab ketiga, perangkat keras komputer, memberikan tinjauan sejarah, tren, dan pengembangan komputer mikro, sedang, dan sistem komputer bingkai utama, konsep dasar sistem komputer, dan jenis-jenis utama teknologi yang digunakan dalam perangkat periferal
untuk masukan, keluaran, dan penyimpanan di komputer. Lalu bab keempat, perangkat lunak komputer. Menjanjikan tinjauan hal-hal utama mendasar dan tren jenis-jenis aplikasi perangkat lunak yang utama dan sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung perusahaan dan komputer untuk perhitungan akhir. Lalu bab kelima, manajemen sumber data. Menitik beratkan pada manajemen sumber data komputer yang digunakan oleh organisasi. Bab ini memberikan tinjauan konsep dasar dari kunci manajemen data dan aplikasinya di dalam sistem informasi perusahaan. Lalu, bab ke-6, telekomunikasi dan jaringan, yang mempresentasikan sebuah tinjauan dari internet dan jaringan telekomunikasi lainnya, aplikasi bisnis, juga tren dan tinjauan alternatif teknis telekomunikasi. Lalu, di modul yang terakhir, yaitu modul ketiga, ada 8 bab yang dibahas. Ada 4 bab yang dibahas, yaitu bab ke-7, sistem bisnis elektronik, yang menggambarkan bagaimana sistem informasi mengintegrasikan dan mendukung proses bisnis seluruh perusahaan, sebagaimana fungsi bisnis dari pemasaran, pabrikasi, manajemen sumber daya manusia, akuntansi, dan keuangan. Lalu bab 8, sistem bisnis perusahaan. Menguraikan tujuan dan komponen dari manajemen hubungan pelanggan, perencanaan sumber daya perusahaan, serta manajemen rantai pasokan dan mendiskusikan manfaat dan tantangan dari aplikasi-aplikasi perusahaan yang utama tersebut. Lalu bab 9, sistem perdagangan komersial. Memperkenalkan komponen proses dasar dari sistem perdagangan komersial dan mendiskusikan tren, aplikasi, dan masalah penting dalam perdagangan komersial. Lalu yang terakhir bab ke-10, sistem pendukung keputusan. Menunjukkan bagaimana manajemen sistem informasi, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem keahlian, dan teknologi buatan dapat diterapkan dalam situasi pengambilan keputusan yang dihadapi oleh manajer dan pelaku bisnis dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini. Nah, lalu di tiap-tiap bab nanti akan ada kuis yang diberikan. Dari kuis-kuis tinjauan, pertanyaan diskusi, dan latihan analis, yang mana tiap kuis nanti akan diberikan kunci jawaban pada akhir materi atau di akhir buku. Seperti ini jawaban kuisnya. Lalu untuk bagian belakang bukunya ada dijelaskan secara singkat tentang buku ini dan materi-materi atau bab-bab yang akan dibahas pada buku kali ini. Untuk tampilan bukunya sendiri, buku ini ditulis dengan tulisan yang sangat kecil dan kurang adanya gambar yang menyebabkan bagi beberapa orang mungkin buku ini akan sangat membosankan. Dan tulisannya yang sangat kecil membuat buku ini sedikit sulit untuk dibaca. Selain itu, untuk beberapa tulisan dan gambarnya itu sedikit blur atau sedikit kabur. Seperti ini.
seperti ini. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam buku ini sedikit sulit untuk dipahami oleh orang yang baru atau pemula dalam bidang sistem informasi manajemen ini. Namun, buku ini cukup dapat menarik perhatian pembaca untuk dapat mendalami bidang sistem informasi manajemen ini. Jadi, kesimpulannya yaitu keunggulan buku ini itu dapat menarik perhatian pembaca untuk dapat mendalami bidang sistem informasi manajemen. Sedangkan kekurangannya yaitu bukunya ini ditulis menggunakan font yang kecil sehingga agak sulit untuk dibaca. Lalu tulisan di buku ini agak sulit untuk dipahami oleh orang yang pemula dalam bidang sistem informasi manajemen karena bahasa yang digunakan sedikit rumit. Juga beberapa gambar yang disediakan kurang jelas karena warnanya tidak agak pudar dan juga hitam putih. Jadi bagi beberapa orang mungkin buku ini kurang menarik. Baiklah, mungkin itu beberapa hal yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya resensi dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi ke-9 ini. Dengan begitu, berakhirlah video kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.